Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ada yang ingin memimpin doanya? Bagus. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya, Bagus sudah memimpin doanya. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti atau tahu gitu tentang konseling kelompok? Oke, jadi dari teman-teman belum ada ya yang pernah mengikuti atau tahu gitu tentang konseling kelompok. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan bantuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam setting kelompok seperti ini begitu ya, dengan ada asas-asas dan peraturannya begitu. Kemudian tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk membahas satu topik permasalahan yang kita cari bersama-sama solusinya nanti begitu. Paham ya sampai sini? Oke, baik. Perlu diketahui bahwa ada beberapa asas dalam konseling kelompok ini, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu jadi apa yang kita sampaikan selama proses konseling kelompok ini nanti ketika sudah selesai dan keluar dari konseling kelompok, kita tidak boleh membicarakannya di luar dari forum ini begitu ya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan, jadi nanti ketika kalian menyampaikan permasalahannya itu sampaikan secara terbuka gitu, jadi sampai benar-benar permasalahan nanti itu bisa kita cari solusinya begitu ya. Kemudian ada asas kesukarelaan, yaitu anggota kelompok secara sukarela gitu untuk mengikuti konseling kelompok ini begitu. Kemudian yang terakhir ada asas kekinian, yaitu masalah yang kita bahas nantinya itu bersifat sekarang ya, jadi masalah yang lagi sedang dihadapi sekarang ini begitu. Sampai sini paham ya teman-teman semuanya? Oke, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini kita memiliki waktu kurang lebih 45 menit. Bagaimana? Setuju ya? Cukup? Cukup, oke. Oke. Dalam kegiatan ini saya di sini sebagai ketua kelompok, yaitu sebagai fasilitator, dan kalian adalah anggota kelompok yang nantinya berhak mengajukan permasalahan, juga pertanyaan, mengutarakan masalahnya, kemudian memberikan masukan begitu ya atas masalah nanti yang kita bahas. Oke, ini pertama kalinya kita berkumpul ya untuk melaksanakan konseling kelompok ini. Baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Bagaimana? Oke, dimulai dari saya. Nama saya Saumi Fitria Aini, mahasiswa Prodi BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Boleh? Jadi ya. Saya Aisyah dari jurusan Pendidikan. Oke, baik. Selanjutnya Saya Sabrina dari jurusan Psikologi. oke, Sabrina. Saya Fatimah dari Ilmu Argumentasi. Selanjutnya Saya Bagus dari Prodi Matematika. oke, terima kasih. Selanjutnya kan kita sudah saling mengenal, sudah siap ya untuk mengikuti sesi selanjutnya?
Oke, dipersilakan untuk masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Boleh dimulai dari siapa? Iya, silakan Aisyah. Jadi masalah saya kadang kalau misal presentasi di depan kelas itu kadang masih malu-malu gitu, tidak bisa mengutarakan semua yang ada di pikiran gitu, masih ya malu kadang asli semester awal ya Kak, jadi Oh, iya. malu-malu gitu. Oh iya, jadi masih merasa malu gitu ya kalau lagi di depan orang banyak begitu. Oke, kita keep dulu ya. Selanjutnya Sabina, boleh disampaikan permasalahannya. Aku masih malu kalau ketemu orang baru, aku masih malu gitu Kak kalau misalnya kayak ketemu orang baru gitu. Oh, Malu. kalau ketemu orang baru kerasa malu gitu ya, minder gitu. Oke. Selanjutnya Fatimah, silakan. Saya malu Kak kalau suruh perkenalan diri di awal kenal orang itu, kayak masuk kuliah kan suruh perkenalan diri terus. Iya. Saya malu kalau suruh perkenalan diri. Oke, malu kalau memperkenalkan diri gitu ya. Oke. Selanjutnya Bagus, silakan. Saya paling takut disuruh maju di depan orang ramai. Oh gitu ya ya. Jadi kalau suruh maju ke depan gitu di halayak ramai gitu ngerasa Iya. malu gitu. Oke. Jadi masing-masing dari kalian sudah menyampaikan permasalahannya ya. Masih satu topik yaitu tentang rasa malu, kurang percaya diri begitu ya. Baiklah, di sini saya punya video tentang untuk silahkan kalian lihat. Nanti di akhir video saya akan meminta kalian untuk menerapkan apa yang kalian dapat dari video ini, begitu ya. Oke, baik, silahkan dilihat. Calon Psikolog mempersembahkan 12 tips untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu. Apakah kamu sering merasa kesulitan ketika bertemu dengan orang yang baru? Atau mungkin, apakah kamu sering menolak ajakan dari orang lain? Jika kamu menjawab iya, maka bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar, kamu merupakan individu yang pemalu. Rasa malu adalah ketika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di kepalamu untuk menilai dirimu sendiri berdasarkan pendapat atau opini orang lain. Selain itu, kamu juga terus-menerus mencoba untuk mencari tahu bagaimana kamu harus bertindak dan berperilaku di dalam berbagai situasi. Dalam video kali ini, calon psikolog akan membagikan tips-tips yang dapat kamu gunakan untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu, sehingga kedepannya kamu bisa menjadi lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Berikut adalah ke-12 tips tersebut. Nomor 1, terimalah dirimu apa adanya. Jika kamu selalu berusaha keras atau memaksakan dirimu untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan yang tidak kompatibel denganmu, kamu hanya akan melelahkan dirimu sendiri. Harus kamu sadari bahwa tidak semua orang akan menyukaimu dan itu bukanlah sebuah masalah. Tidak hanya dirimu, setiap orang pastinya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing dan pernah mengalami saat-saat di mana mereka merasa insecure dan rendah diri. Jadi, jika kamu menerima dirimu apa adanya, segala sesuatunya pasti akan menjadi lebih mudah untukmu. Nomor 2, jadilah lebih sadar diri. Kalau kamu ingin mengatasi rasa malu dan kecemasan sosialmu, kamu harus memahami bahwa kebanyakan orang tidak hanya mempusatkan perhatiannya hanya kepada dirimu saja. Justru sebaliknya, mayoritas dari mereka terlalu sibuk melihat dan memikirkan diri mereka sendiri. Ketika kamu berada di keramaian atau di sekitar banyak orang, lihatlah ke dalam dirimu sendiri dan perhatikan pikiranmu. Dengan menerima rasa malumu, kamu dapat mengurangi kecemasanmu yang pada akhirnya akan membantumu merasa lebih rileks. Setelah kamu menanamkan kesadaran diri, kamu akan berkembang dan semakin mampu untuk mengatasi rasa malumu. Nomor 3, rangkul dan cintailah kekuatanmu. Untuk mendapatkan kepercayaan diri serta harga diri yang lebih tinggi, carilah sesuatu yang kamu sukai dan juga kamu kuasai. Berfokus melakukan hal ini dapat membantumu dalam mengatasi rasa malu.
Selain itu, pikirkan juga tentang apa-apa saja yang menjadi kekuatanmu dan bagaimana hal tersebut dapat memberikanmu keunggulan dibandingkan orang lain. Mengetahui fakta bahwa kamu memiliki beberapa kualitas unik yang tidak dimiliki orang lain bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga membantumu menerima dirimu dengan sepenuh hati. Nomor 4. Perhatikan penampilanmu. Memerhatikan penampilan dengan cara lebih rajin merawat diri sendiri benar-benar terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dirimu. Melakukan hal-hal kecil seperti lebih rutin mandi, mengatur gaya rambut agar tetap rapi, dan menjaga ketegapan postur tubuh bisa membuat perbedaan yang signifikan tentang apa yang kamu rasakan terhadap dirimu sendiri. Selain itu, ketika kamu berpakaian rapi dan memiliki kebersihan pribadi yang baik, kamu pasti akan merasa terkejut dan merasa jauh lebih oke dari sebelumnya. Dengan kepercayaan diri yang meningkat ini, kamu tidak akan lagi takut untuk bertemu orang baru dan memulai percakapan dengan mereka. Nomor 5. Sering-seringlah latihan berbicara. Tips yang satu ini sangatlah penting, karena pada dasarnya, jika kamu tidak mulai berbicara dengan orang lain, kamu tidak akan pernah berhenti menjadi seorang yang pemalu dan canggung. Dari waktu ke waktu, cobalah untuk lebih aktif berkomunikasi dan seringlah berlatih untuk berbicara lebih terbuka dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Beranikan dirimu dan mulailah berinteraksi dengan orang-orang di restoran, halte bus, bioskop atau dimanapun kamu berada dengan cara mendekati mereka dan menginisiasi percakapan. Selain membantu mengatasi ketakutanmu dalam berbicara dengan orang lain, melakukan demikian akan memberimu kesempatan untuk bertemu dan mengenal orang baru. Nomor 6. Mulailah fokus pada lawan bicaramu. Individu yang pemalu sering merasa bahwa mereka harus selalu membahas topik yang menarik untuk dibicarakan dengan orang lain, tetapi sebenarnya hal ini tidaklah benar. Lain kali, ketika kamu sedang berada dalam percakapan, cobalah untuk lebih fokus pada lawan bicaramu. Melakukan demikian akan membantu mengalihkan pikiranmu dari rasa malu. Orang-orang selalu suka berkomunikasi dengan lawan bicara yang tampaknya tertarik dengan apa yang mereka katakan, jadi, ajukanlah banyak pertanyaan dan tunjukkan minat yang sungguh-sungguh. Tanpa disadari, kamu akan tenggelam dalam percakapan yang berlangsung dan benar-benar melupakan rasa malumu. Nomor 7. Tarik napas dalam-dalam. Ketika kamu berada di sekitar orang baru, rasa cemas dan gugup pasti langsung menyerang dirimu. Lain waktu, saat kamu merasa seperti itu, pergilah ke kamar kecil, atau tempat yang sepi, lalu tutuplah matamu dan mulailah untuk menarik serta menghembuskan napas secara perlahan. Lakukan ini selama beberapa menit untuk membantumu merasa tenang dan santai. Nomor 8. Lemaskan otot-ototmu saat merasa cemas. Merilekskan otot-ototmu adalah cara lain yang efektif untuk menghadapi kecemasanmu. Kamu dapat melakukan ini dengan memusatkan perhatian pada bagian tertentu dari tubuhmu, lalu kencangkan otot tersebut selama beberapa menit dan kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Mulailah dari jari-jari kakimu dan kemudian naik secara bertahap ke tubuh bagian atas. Pada saat yang sama, kamu juga bisa menarik napasmu dalam-dalam. Nomor 9. Perbanyak kontak mata dengan orang lain. Melakukan kontak mata adalah salah satu tips terbaik untuk membangun kepercayaan diri yang bisa kamu lakukan. Kontak mata langsung dapat membantumu dalam menciptakan hubungan yang lebih emosional dan bermakna dengan orang lain. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa di dalam sebuah kelompok, individu yang paling sedikit dilihat orang lain adalah individu yang paling jarang berinteraksi? Semakin banyak kontak mata yang kamu lakukan, semakin kamu terkesan tertarik dengan percakapan yang berlangsung dan ini membuat orang lain merasa nyaman. Nomor 10. Fokuslah pada momen yang sedang berlangsung. Ketika kamu berfokus pada momen masa kini, kamu bisa mencegah dirimu untuk melamun atau memikirkan hal-hal yang tidak relevan saat berada di dalam sebuah percakapan. Lain waktu, kalau kamu sedang berkomunikasi dengan orang lain, fokuslah untuk mendengarkan apa yang dibicarakan serta setiap kata yang diucapkannya. Jika kamu benar-benar terserap oleh apa yang dibicarakan orang lain, maka secara otomatis kamu akan mengalihkan fokus dari rasa malumu. Nomor 11. Tirulah interaksi orang lain. Saat kamu merasa kesulitan berinteraksi dengan seseorang dan merasa tegang, cobalah untuk menirunya. Maksudnya, janganlah meniru semua hal yang dia lakukan, tetapi, tirulah postur dan nada bicaranya. Melakukan demikian dapat secara alami memberikan kesan bahwa kamu menikmati percakapan dan memahami apa yang dikatakan lawan bicaramu. Nomor 12. Mulailah mengatakan iya daripada tidak.
Ketahuilah bahwa setiap kali kamu berkata tidak, kamu menciptakan sebuah penghalang dan menutup semua pintu yang ada. Ketika kamu terus mengatakan tidak, kamu kehilangan kesempatan untuk bertemu orang baru serta peluang untuk menjelajahi situasi yang baru. Daripada selalu menolak atau berkata tidak terhadap segala sesuatu, berikan dirimu kesempatan dan mulailah mengatakan iya. Melakukan ini akan memungkinkanmu untuk berada di sekitar orang-orang dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki minat yang sama denganmu. Jika kamu terus-menerus menempatkan dirimu di sekitar orang-orang, kamu akan segera terbiasa dan pada akhirnya, kamu akan berhenti menjadi individu yang pemalu dan pendiam. Dengan mengimplementasikan 12 tips untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu ini setiap hari, kamu bisa secara perlahan menjadi pribadi yang lebih percaya diri sampai di titik di mana kamu berani menunjukkan dirimu di depan umum tanpa takut dihakimi orang lain. Oke. Itu tadi ya videonya. Jelas kan? Baik. Seperti yang saya bilang tadi, jadi setelah selesai video ini, silakan utarakan dari masing-masing kalian apa yang kalian dapat dari video ini. Boleh dimulai dari Aisyah. Dari Bagus dulu deh. Yang dapat saya ambil kesimpulan dari video tersebut, lebih baik bersyukur pada diri sendiri agar tidak merasa minder ke depannya seperti itu. Oke. Selanjutnya Fatimah. Saya lebih banyak berlatih Ya. untuk selalu berbicara di depan banyak orang agar sifat pemalu itu lama-lama ada. Oke. Silakan Sabrina. Lebih percaya diri lagi. Lebih percaya diri. Selanjutnya Aisyah, silakan. Ini sama kayak yang lain, lebih percaya diri sama lebih memperhatikan penampilan agar kita nggak merasa minder sama teman-teman yang lain. Oke, jadi kita dapat ambil kesimpulan ya untuk menghilangkan sifat malu ini. Itu ada beberapa cara tadi ya, dengan berlatih berbicara, kemudian merawat diri, kemudian lebih percaya diri, lebih bersyukur terhadap diri sendiri, begitu ya. Baik, itu tadi kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Berhubung waktu kita terbatas, sebelum kegiatan konseling ini kita akhiri, boleh ya saya tanyakan kesan daripada kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini. Boleh dimulai dari Bagus. Kesannya lebih ke tahu di mana letak kesalahan saya. Oke, silakan Fatimah. Saya mungkin jadi lebih banyak belajar. Oke, lebih banyak belajar. Sabrina. Sama. Oke, lebih banyak belajar begitu ya. Aisyah. Mungkin lebih sekarang jadi tahu gimana sih caranya agar nggak jadi malu lagi gitu. Oke, begitu. Oke. Terima kasih sudah menghadiri dan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kemudian untuk pertemuan konseling kelompok selanjutnya kita setujui kapan ya kira-kira? Besok. Mending besok, nggak minggu depan aja. Enggak, besok. Besok aja. Besok. Oke, jadi kita setujui besok ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu karena sudah diberi kelancaran untuk melaksanakan kegiatan ini. Boleh dipimpin? Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya karena telah bersedia hadir dan mengikuti konseling kelompok ini serta berpartisipasi. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.